Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 249, anak-anak itu bukan milikmu. Jordan dan Hailey berdebat tiada henti. Berdiri di samping, Chaiden tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Chaiden tertawa dan berkata, Jordan, mengapa kamu bersikeras melakukan tes paternitas pada anak-anak? Apakah kamu curiga bahwa Hailey tidur dengan pria lain saat dia berusaha untuk punya bayi denganmu? Chaiden tahu pasti bahwa anak-anak itu bukan miliknya, jadi dia tidak perlu menjalankan tes kehamilan. Hailey memanfaatkan kesempatan itu dan menatap Jordan sambil bertanya, ya, Jordan, apa maksudmu dengan memaksa anak-anak menjalani tes paternitas? Bukankah kamu jelas-jelas curiga bahwa aku telah tidur dengan pria lain? Jordan, kamu benar-benar brengsek. Aku sangat mencintaimu saat itu, dan aku ingin melihatmu setiap saat dalam hidupku. Aku ingin mengirimimu pesan teks sepanjang waktu dan tinggal di vilamu setiap hari. Namun, kamu mencurigaiku telah berselingkuh. Jordan tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Hailey bersikap baik kepadanya saat itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda selingkuh. Jordan berkata, tidak, aku tidak mencurigaimu. Ini hanya salah satu aturan keluarga kita. Aku juga tidak bisa menahannya. Hailey mencibir. Haha, aturan apa yang berlaku di keluargamu? Kamu sudah lama diusir oleh keluarga Stele, dan kamu masih saja menyebutkan aturan yang mereka buat. Keluarga Stele mengharuskan keturunan mereka untuk mengikuti tes paternitas karena mereka akan memberi mereka aset senilai miliaran dolar setelah tes tersebut. Apa gunanya Anda melakukan tes paternitas? Bahkan jika anak-anak itu terbukti milik Anda, apakah Anda memiliki harta warisan untuk mereka? Semua uangmu berasal dari Victoria. Victoria tidak akan memberikan uang yang diperolehnya kepada anak-anakku. Jordan tidak mau menjelaskan apapun kepada Hailey. Sebaliknya, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir apakah aku punya aset untuk diberikan kepada anak-anak. Selama mereka milikku, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Anak-anak itu bukan milikmu, kata Hailey tiba-tiba. Pada saat ini, bahkan Chaiden pun terkejut. Dia sangat gembira dan mulai mengupas pisang untuk dikunyah sambil menyaksikan drama yang terjadi. Jordan terkejut mendengar kata-kata yang terkadang membuatnya bermimpi buruk selama kehamilan Hailey. Sambil bernapas dengan berat, Jordan menatap Hailey dan bertanya, apa yang kau katakan? Hailey berkata dengan ekspresi sombong di wajahnya, ku bilang, anak-anak itu bukan anakmu. Kalau begitu, milik siapa mereka? Seru Jordan dengan keras. Namun, Hailey tidak takut pada Jordan dan berkata kepadanya dengan wajah serius, Tyler Collins. Jordan dan Chaiden sama-sama tercengang mendengar jawaban itu. Setelah terkejut, Chaiden gembira, dan berkata, ternyata anak-anak itu milik sepupuku. Haha, seru, ya. Sepupuku, yang tidak terlalu tampan tetapi bisa melakukan hal-hal hebat, merahasiakan masalah besar ini dariku. Meski begitu, saya sudah lama tidak menghubunginya, dan saya tidak tahu di mana dia selama 6 bulan terakhir. Kalau ada waktu, saya harus meneleponnya dan memberitahu bahwa saya akan membesarkan anak-anaknya. Haha, toh kita kan saudara. Pada saat ini, Jordan agak gelisah. Tyler Collins. Anak-anaknya adalah anak kandungnya. Jordan terus teringat gambar Hailey dan Tyler berada di kamar hotel dan video yang diambil Tyler secara diam-diam. Apakah itu berarti Hailey sudah hamil saat itu? Apakah itu berarti Tyler diam-diam datang ke Orlando untuk menemuinya ketika dia sedang berusaha punya bayi denganku? Mengingat betapa bahagianya Tyler membuat Hailey di masa lalu, Jordan menganggap bukan tidak mungkin baginya untuk menerima Tyler lagi. Kalau bukan karena kedua bayinya, dia pasti sudah menamparkan wajah Hailey 2 kali sekarang juga. Jordan, yang belum pernah memukul wanita sebelumnya, tidak tahan melihat betapa tidak tahu malunya Hailey. Namun, Jordan sudah menjadi pria dewasa yang tahu bahwa Hailey adalah pembohong kronis, jadi dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Jordan berseru, saya tidak percaya. Saat kami berusaha untuk punya bayi, Tyler Collins pergi ke New York City. Dia jelas tidak berani kembali. Saya ingin melakukan tes paternitas. Tidak cukup bagi Anda untuk mengatakan bahwa anak-anak itu bukan anak saya. Saya harus memverifikasinya sendiri. Selagi Jordan berbicara, dia hendak menggendong bayi-bayi itu. Hailey menghentikan Jordan dengan sekuat tenaga. Jangan sentuh anak-anakku. Kamu tidak layak melakukan tes paternitas pada anak-anak. Jika sekarang kau masih cucu keluarga Stele, aku tidak akan menghentikanmu, tapi sekarang kau hanya orang yang tidak berguna dan suka menumpang hidup. Siapa kau yang bisa menuntut kami melakukan tes paternitas? Sekalipun anak-anak itu milikmu, aku tidak butuh uang sepeser pun darimu karena aku bisa membesarkan mereka sendiri. Pokoknya, anak-anak tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hailey sangat emosional sehingga anak-anak pun mulai menangis juga.
Melihat hal ini, Chaiden pun berdiri di depan Jordan dan berkata, Jordan, sebaiknya kau pergi. Kau membuat bayi-bayi itu takut begitu kau datang. Apakah benar-benar penting apakah anak-anak itu milikmu atau bukan? Sekarang kamu punya Victoria, dan itu hal yang baik untukmu jika kamu tidak punya anak. Apakah kamu benar-benar berharap Victoria akan membantumu membesarkan anak-anakmu? Mendengar bayi menangis, hati Jordan terasa sakit. Dia tidak ingin terus berdebat dengan Hailey di sini karena dia ingin mereka berhenti menangis. Oleh karena itu, Jordan berbalik dan pergi, tetapi sebelum pergi, dia memberitahu mereka berdua, aku pasti akan melakukan tes paternitas. Begitu dia menuju ke bawah setelah keluar dari rumah sakit, dia mendapat telepon dari butler Frank. Halo. Tuan Jordan, Tuan Stelle Senior ingin mengetahui hasil tes paternitas anak kembar Anda. Saya belum melakukannya. Belum. Apakah kamu mengalami masalah? Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak. Jordan dengan cepat menolak bantuan Frank karena dia tahu bahwa begitu keluarganya turun tangan, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Anak-anak itu sekarang tidak dapat dipisahkan dari Hailey, dan jika mereka harus dibawa secara paksa untuk tes paternitas, Jordan dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan Frank. Tetapi Jordan tidak ingin melakukan hal itu dan menganggapnya sebagai pilihan terakhirnya. Pada saat ini, Victoria juga menelepon. Jordan buru-buru berkata, aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku akan menutup telepon sekarang. Jordan mengakhiri panggilan dengan Frank dan kemudian menjawab panggilan Victoria. Jordan, bagaimana pembicaraanmu dengan Hailey? Victoria bertanya, mengetahui bahwa Jordan akan pergi ke rumah sakit hari ini untuk tes paternitas. Sebagai pacar Jordan saat ini, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini. Jordan berkata, dia mengatakan bahwa anak-anak itu bukan anak saya, melainkan anak Tyler Collins. Apa? Victoria tercengang di ujung sana. Tidak mungkin. Mungkinkah dia hanya mencoba untuk membuatmu kesal dengan sengaja? Aku tidak tahu, kata Jordan. Victoria berkata, baiklah, jangan panik dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang, biarkan aku berbicara dengannya. Akan lebih mudah bagiku untuk berkomunikasi dengannya karena aku juga seorang wanita. Kalian berdua pasti bertengkar lagi, dan dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada hasil positif dari diskusi kalian. Ya. Jordan mengangguk, tahu bahwa Victoria pandai berkomunikasi. Mungkin, Victoria akan membantunya memecahkan masalahnya. Jordan pergi ke area merokok di rumah sakit dan menghisap sebatang rokok dengan lesu. Diam-diam dia berpikir, kupikir begitu Hailey melahirkan, aku tidak perlu khawatir, tetapi ternyata ini bukan awal dari masalahku. Apakah anak-anak itu, milikku atau bukan?